Shalom, selamat pagi Sobat Rehat. Berjumpa kembali di dalam Rehat Renungan Harian Toraya, edisi hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025. Sebelum kita memulai hari di pagi ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri pada kami. Kami boleh bangun dan pagi ini Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami untuk boleh menerima firman-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini terambil di dalam kitab 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberi judul Pembaharuan oleh Asa. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Amin. Tema rehat di hari ini, bertobat dan berbalik kepada Allah. Atau di dalam bahasa Toraja dikatakan, "Mengkatoba anna membalik lako puang matua." Pertanyaan reflektif yang terkadang ditanyakan oleh pengkhotbah kepada sidang jemaat ialah, sejauh manakah kita telah hidup dalam pertobatan dan berbalik kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan? Tentu jawabannya ada pada setiap pribadi yang mendengarkannya. Apakah firman yang setiap saat kita baca dan dengarkan telah mengubahkan hidup kita, ataukah kita masih hidup dalam kungkungan dosa? Seperti halnya dalam pembacaan kita saat ini, di mana roh Allah datang pada seorang nabi yang bernama Asaria bin Oded kepada Asa, di mana ia menubuatkan tentang bagaimana kehidupan bangsa Yehuda, suku Benyamin dan suku-suku yang lainnya yang hidupnya sudah lama jauh daripada Tuhan, di dalam ayat yang ketiga. Itu artinya bahwa kehidupan pribadi mereka kacau, tidak terkendali, dan kemudian berimbas pada kekacauan sosial, ekonomi, terlebih peribadatan pada saat itu. Ketika Asa mendengarkan nubuatan tersebut, Asa langsung meresponnya dengan baik,
dan segera menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin. Kemudian ia juga membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci itu. Di dalam ayat yang ke-8. Sekalipun kehidupan mereka telah jauh daripada Tuhan, namun kasih karunia Tuhan senantiasa ada untuk mereka yang mau bertobat dan mau berbalik kepada Tuhan, seperti dalam ayat yang kedua. Bahkan dari respon perubahan dan pertobatan itu, mereka pun bersumpah untuk setia kepada Tuhan dan mencari Tuhan, karena ada janji Tuhan kepada mereka, yaitu keamanan dan berkat dari Tuhan bagi mereka yang hidup sesuai kehendak Allah. Banyak hal yang telah menjauhkan kita daripada Tuhan, namun ketika kita ingin berbalik dan bertobat serta hidup dalam kehendak-Nya, maka janji keamanan dan berkat akan diberikan pada yang setia kepadanya. Amin. Menutup renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji peneguhan, janji firman-Mu melalui firman-Mu tadi yang boleh kami baca dan boleh kami dengarkan. Tuhan yang beranugerah bagi kami, memilih kami sebagai umat-Mu ya Tuhan, dan ajar kami untuk memenuhi atau menghidupi arti pertobatan itu dan berbalik kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tolong kami dalam setiap juang dan gumul yang kami hadapi. Tolong kami hari demi hari sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih, ini doa permohonan dan doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Rehat, demikian renungan kita di pagi hari ini. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.